Hai, Assalamualaikum. Sugeng rawuh di Eloker Channel. Apa kabar sahabat Eloker? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Di video kali ini Eloker akan menginformasikan 5 objek wisata yang berada dalam satu jalur. Jadi jika sahabat Eloker ke Jogja dan waktunya cuma punya 1 hari, nah jalur ini cocok sekali untuk sahabat, karena dalam satu arah saja sahabat Eloker bisa mendapatkan 5 objek wisata sekaligus. Nah, ini kita mulai perjalanannya dari Jalan Raya Piungan Prambanan. Lalu nanti kita ada pertigaan dan kita belok kiri ke Jalan Candi Ijo. Jalan ini bisa dilewati oleh sepeda motor, mobil, ataupun bis pariwisata. Jadi cocok sekali untuk sahabat Eloker yang mau mengadakan tur ke Jogja. Untuk sampai ke 5 lokasi objek wisata ini, pastikan kondisi kendaraan sahabat Eloker dalam keadaan fit, karena kondisi jalan di sini itu sangat menanjak. Nah, ini dia objek wisata yang pertama, yaitu objek wisata Tebing Breksi. Untuk tiket masuk objek wisata Tebing Breksi ini seharga 10.000 per orang. Dan Tebing Breksi ini buka dari pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam. Sebelum menjadi tempat wisata, Tebing Breksi ini merupakan tempat penambangan batuan alam yang dilakukan oleh warga sekitar. Lalu di tahun 2014 pemerintah menutup kegiatan penambangan di Tebing Breksi ini. Penutupan ini berdasarkan hasil kajian yang menyatakan bahwa batuan yang ada di lokasi penambangan ini merupakan batuan yang berasal dari aktivitas vulkanis gunung api Purba Nglanggeran. Kemudian lokasinya penambangan ini ditetapkan sebagai tempat yang dilindungi dan tidak diperkenankan untuk kegiatan penambangan. Teman-teman Elokers, kita lagi ada di Tebing Breksi. Jadi untuk naik ke Tebing Breksi ini kalian nanti akan cukup lumayan capek, lelah, karena nanti parkirannya di bawah, terus nanti kita harus naik ke atas. Dan ini kita udah di atas dan kita kesini posisi hari Minggu dan ramai sekali. Jadi di sini teman-teman bisa aktivitasnya, teman-teman bisa foto-foto, terus juga ini Tebing Breksinya di atas sudah dibikin seperti taman-taman gitu. Jadi kids friendly juga, kalau buat yang bawa anak-anak pasti suka. Kalau buat bawa orang tua harus ekstra sabar karena pasti mereka capek kalau naik ke sini. Ya udah, next kita lihat yang lainnya. Ini berapa bayarnya? Sukarela kakak sekelasnya. Pada tanggal 30 Mei 2015, akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono X meresmikan Tebing Breksi ini sebagai suatu objek wisata baru di Jogja.
Dan beberapa seniman lokal telah memberikan sentuhan artistik pada dinding tebing, yakni dengan memberikan ukiran-ukiran seni berbentuk relief dan patung dari cerita pewayangan seperti pahatan Arjuna membunuh Buto Cakel, lalu ada juga pahatan naga dengan mahkotanya, dan juga ada patung Semar. Tebing ini memang sudah terbentuk jutaan tahun lalu. Meskipun saat ini bukan lagi tempat penambangan, sisa-sisa dari aktivitas penambangan mampu menghadirkan ornamen pahatan yang membuat tebing ini tampak seperti kue lapis. Sahabat Eloker juga bisa menyewa jeep wisata di tebing Breksi ini dengan harga mulai dari 315.000 per jeep. Nanti akan diajak keliling ke tebing Breksi, Candi Ijo, Watu Payung, dan juga Obelix Hills. Terus juga bisa ke Bukit Teletabis, Desa Wisata Pereng, dan berakhir ke Desa Wisata Rumah Domes. Di tebing Breksi ini sudah cukup terkenal karena Obama, mantan presiden Amerika, pun sudah pernah datang ke sini. Nah, setelah kita berwisata ke tebing Breksi, kita melanjutkan perjalanan, yaitu kita lurus aja terus mengikuti jalur aspal ini. Nah, sepanjang jalan menuju objek wisata selanjutnya, nanti kita akan berpapasan dengan beberapa jeep. Nah, jeep ini adalah jeep penyewaan dari tebing Breksi. Nah, tidak jauh dari tebing Breksi, kita akan menemukan sebuah objek wisata, yaitu Candi Ijo. Candi Ijo ini letaknya paling tinggi di antara candi-candi lain di seluruh Yogyakarta loh. Candi Ijo dibangun sekitar abad ke-9 di sebuah bukit yang dikenal dengan Bukit Hijau atau Gumuk Ijo, yang ketinggiannya sekitar 410 meter di atas permukaan laut. Karena ketinggiannya itu, maka bukan hanya bangunan candi yang bisa dinikmati, tetapi juga pemandangan alam di bawahnya berupa teras-teras seperti daerah pertanian dengan kemiringan yang curam. Setelah berwisata di Candi Ijo, sahabat Eloker bisa lanjut jalan terus. Nanti akan menemukan sebuah kafe yang baru-baru ini viral di Jogja, yaitu Lesung Cafe. Lesung Cafe ini sebuah restoran yang menawarkan pemandangan yang sangat cantik dengan nuansa Jawa Bali. Untuk review lengkapnya, sahabat Eloker juga bisa cek video kita sebelumnya, karena Eloker sudah mereview lengkap tentang Lesung Cafe ini. Lesung Cafe ini buka dari pukul 3 sore sampai pukul 9 malam, dan di hari Senin Lesung Cafe ini tutup. Nah, jika sahabat Eloker datang ke sini, pastikan itu sore hari dan sudah reservasi terlebih dahulu ya. Jadi untuk rute pertama, sahabat Eloker bisa ke tebing Breksi, lalu ke Candi Ijo, dan selanjutnya ke objek wisata yang lain dulu, baru nanti mampir ke Lesung Cafe ini. Setelah melewati Lesung Cafe, kita akan terus jalan lurus ke depan, dan di jalan ini jalannya lumayan cukup menanjak. Jadi pastikan sahabat Eloker berhati-hati, karena selain menanjak juga terdapat banyak kelokan di sini.
setelah melewati jalan yang berliku, akhirnya kita sampai ke objek wisata yang keempat, yaitu Watu Langit Jogja Cafe. Watu Langit Jogja Cafe ini buka dari pukul 10 pagi hingga pukul 9 malam, dan di hari Senin tutup. Untuk memasuki Watu Langit ini, sahabat Eloker tidak perlu membayar tiket masuk. Jadi di sini free HTM dan juga free foto-foto. Dan sahabat Eloker juga bisa mengadakan acara event atau meeting karena di sini ada private room sendiri dan bisa direservasikan terlebih dahulu. Dari Watu Langit ini kita bisa lihat pemandangan yang sangat indah dari ketinggian. Dan sebelumnya kita juga sudah ada review mengenai objek wisata Watu Langit Jogja Cafe ini. Untuk sahabat Eloker yang mau tahu review lengkapnya tentang Watu Langit Jogja, sahabat Eloker bisa scroll lihat video kita yang sebelumnya ya. Watu Langit ini juga terdiri dari beberapa lantai bangunannya, dan spot yang paling bagus itu yang lantai paling atas. Nah, setelah melewati Watu Langit, kita langsung jalan terus ke arah lurus. Nah, ini jalannya nanti lebih menanjak lagi dan juga lebih berkelok lagi. Jadi harus benar-benar hati-hati sekali. Nah, ini jalan menuju Obelisk Hills. Untuk sampai Obelisk Hills ini lumayan cukup menegangkan karena jalannya itu semakin mengecil atau menyempit. Jadi kita harus berhati-hati, harus jaga jarak juga. Karena kalau misalnya berpapasan antara mobil itu agak sedikit berbahaya karena kanan kirinya itu nanti tebing atau jurang. Namun nanti di tengah perjalanan kita akan menemukan warga sekitar yang menginformasikan apakah kita harus berjalan terus atau stop dulu. Jadi karena jalan ini cuma satu jalur, jadi kita harus nunggu kalau misalnya ada papasan atau tidak antar mobil gitu. Nah, akhirnya kita sampai ke objek wisata yang terakhir, yaitu yang kelima, yaitu Obelisk Hills. Dan di sini Obelisk Hills itu sudah menyediakan tempat parkir yang cukup luas, dan Obelisk Hills ini buka dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 10 sampai pukul 9 malam, dan di hari Sabtu dan Minggu atau hari libur nasional itu buka dari pukul 7 pagi sampai pukul 9 malam. Untuk memasuki Obelisk Hills ini kita harus membayar tiket masuk, dan untuk tiket masuknya sendiri dari hari Senin sampai dengan hari Jumat yaitu 15.000 per orang, sedangkan untuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur yaitu 20.000 per orang. Obelisk Hills ini merupakan salah satu destinasi favorit di kota Yogyakarta karena destinasi ini berdiri di atas perbukitan dengan batu asli. Untuk review lengkapnya, sahabat Eloker juga bisa cek review Obelisk Hills karena sebelumnya Eloker sudah mereview tentang Obelisk Hills ini. Jadi cukup scroll aja video kita yang di bawah, di situ sudah ada review objek wisata Obelisk Hills. Di Obelisk Hills ini menawarkan 30 spot foto gratis dan instagramable, dan ada juga spot-spot yang berbayar. Namun jika sahabat Eloker hanya ingin nongkrong dan berfoto-foto di area yang free, itu juga bisa. Dan akhirnya demikianlah review untuk 5 objek wisata dengan satu jalan atau satu jalur sekaligus. Semoga bisa bermanfaat untuk semua sahabat Eloker. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tinggalkan komen atau like. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye bye.